Tips dan trik menjadi asisten rumah tangga yang profesional dan handal. Halo penonton setia PT Ana Sejahtera Surabaya. Hari ini saya Admin Zahra akan berbagi tips dan trik bagaimana tanggung jawab kerja sebagai asisten rumah tangga ya. Saya di sini nggak sendirian, saya sudah bersama Mbak siapa? Via Mbak Via ya sebagai kandidat kami ya. Mbak Via sendiri ini juga sudah ada pengalaman di bidang ART. bidang ART. Nah, jadi nanti Mbak Via yang memperagakan ya, memberikan contoh kepada teman-teman yang di luar sana yang masih bingung, terutama yang masih pemula ya. Biasanya tuh yang pemula itu bingung bagaimana cara kerjanya ya. Terus biar ada rasa tanggung jawabnya lagi. Betul ya Mbak Via ya? Oke, tetap tonton terus ya. Kita langsung eksekusi, kita langsung memberikan tips dan tanggung jawabnya. Oke, next dengan video berikut. Oke teman-teman, kita mau menyampaikan juga kalau asisten rumah tangga tugasnya bervariasi, betul ya Mbak Via ya. Jadi mulai dari bersih-bersih, masak, menyiapkan, apapun kebutuhan rumah tangga akan tercukupi oleh asisten rumah tangga. Oke. Jadi Mbak Via ini sudah mulai siap ya. Kita mau bersih-bersih dulu. Jadi teman-teman tetap tonton terus ya. Oke? Pertama, pahami tugas dan tanggung jawab. Pelajari dengan jelas tugas-tugas yang diharapkan, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, atau menjaga anak. Tanyakan detail pekerjaan kepada majikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, jadi teman-teman, langkah pertama pastinya tenaga kerja kami sudah bersih ya. Jadi sudah mandi, sudah rapi, sudah menggunakan pakaian yang bersih. Jadi pastikan dimulai awal kerja kita melakukan bersih-bersih diri dulu. Nah, setelah itu langkah yang kedua untuk pekerjaan rumah tangga biasanya asisten rumah tangganya membersihkan bagian yang kotor dulu. Jadi sekitar mungkin ada piring kotor ataupun yang tadi dibersihkan Mbak Via ada putung rokok ataupun ada kotoran di bagian ruang tamu. Itu yang berikutnya Mbak Via membersihkan bagian lantainya, ya bisa menyapu ataupun bisa mengepel. Kedua, manajemen waktu yang baik. Buat jadwal harian agar pekerjaan lebih terorganisir, prioritaskan tugas yang mendesak atau penting terlebih dahulu. Nah, berikutnya yang harus dilakukan yaitu kita ke area dapur. Nah, untuk area dapur sendiri itu yang pertama yang dilakukan Mbak Via sendiri ini membersihkan bagian meja makan. Untuk bagian meja makan mungkin karena malamnya sudah ada yang makan ataupun ada yang sudah selesai makan, itu area dapur dibersihkan dan bagian sekitar kompor. Jadi nanti bagian
sekitar kompor dan kitchen setnya ini juga dirapikan dan dibersihkan hingga sampai ke cuci. Cuci piring utamakan yang harus dicuci dulu adalah gelas dan botol, setelahnya piring, sendok, terakhir perabotan masak. Ketiga, jaga kebersihan dan kerapihan. Gunakan pakaian bersih saat bekerja untuk mencerminkan profesionalisme. Pastikan peralatan kerja seperti kain pel, sapu, dan alat pembersih selalu dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Berikutnya pastinya setelah membersihkan bagian dapur, pastinya kita menyiapkan untuk sarapan para majikan. Ya, betul ya Mbak Via ya. Jadi untuk sarapannya terserah dari majikannya ya. Hari ini kita mau buat telur ceplok ya, mata sapi lah ya, telur mata sapi kita buat yang sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin dari majikan. Kadang majikan kalau pagi itu nggak perlu sarapan yang berat ya. Jadi sarapan yang kayak roti ataupun telur, mungkin ada juga yang makan buah aja ya. Jadi perlu kita siapkan, tapi tetap kita harus memasak ya. Mungkin masak nasi, utamakan kalau bisa masak nasi dulu, karena masak nasi bisa ditinggal ya. Jadi masak nasi, setelah itu baru bisa masak makanan lain. Setelah itu kita mencuci baju ya. Jadi di sini untuk tips dan triknya untuk mencuci baju. Yang pertama, kalau mencuci baju bedakan dulu dari warnanya. Kalau putih diutamakan yang putih, kalau yang berwarna disendirikan. Nah, setelah itu ada juga tipsnya yang kedua, itu bisa dari kain. Kita lihat dari kain, ada yang bisa masuk ke mesin, ada juga yang nggak bisa masuk ke mesin. Jadi nggak boleh sembarangan. Terus nggak boleh sembarangan kita untuk sikat ya. Ya betul ya Mbak Via ya, karena kalau disikat ada kainnya nggak bisa disikat, ada yang bisa ya. Kalau contohnya versi seragam saya ini, jadi insya Allah sih bisa ya Mbak Via ya, kalau disikat ya, karena bagian kerah-kerahnya ini yang perlu dibersihkan ataupun bagian lengannya.
Untuk langkah pertama kalau mencuci baju sebenarnya itu kan harus kita bilas dulu ya dengan air yang bersih. Setelah itu baru setelah kita basahi dengan air, baru kita sabun ya, kita berikan sabun, dikucek sedikit. Setelah dikucek baru kita bilas. Bilas bisa sampai 2 atau 3 kali ya Mbak Via ya. Keempat, komunikasi yang afektif. Sampaikan kendala atau kebutuhan pekerjaan dengan sopan kepada majikan. Dengarkan arahan dengan baik dan tanyakan jika ada hal yang kurang jelas. Langsung membersihkan bagian kamar mandi ya. Tipsnya, kalau membersihkan kamar mandi pastinya utamakan bagian kloset. Jadi bagian kloset itu kita siram pakai prostek ataupun bahan kimia ya untuk membersihkan kerak-keraknya. Setelah itu bagian dinding kita bersihkan dari atas sampai ke bawah pakai sabun. Nah setelah itu baru kita ke bagian lantainya ya. Terus baknya juga ya, pokoknya harus menggunakan alat-alat kayak sikat gigi untuk bagian sela-sela, untuk sikat yang besar untuk bagian yang perlu dijangkau. Kalau bagian dinding tidak perlu sebenarnya menggunakan sikat, bisa menggunakan kain yang agak kasar ya, ataupun kalau dibilang untuk kasahan gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu.